alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini ya Ahmad Maulana wa Pasca Sarjana UIN Antasari ingin memaparkan atau membacakan makalah saya tentang manfaat media pembelajaran PAI dan evaluasi media pembelajaran PAI. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan desain sumber belajar PAI pada Dr. Aniadi MPD dan Dr. Mia Hasanah MAG. Baik, selanjutnya masuk ke pendahuluan. Itu pemanfaatan media yang relevan di dalam kelas dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Bagi guru, media pembelajaran membantu mengkonkretkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar aktif. Bagi siswa, media dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat. Dengan demikian, media dapat membantu tugas guru dan siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Agar media pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan baik, guru perlu mengetahui kebutuhan pembelajarannya dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa tentang materi yang diajarkan. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, kehadiran media pembelajaran sangat penting artinya dan merupakan suatu keharusan. Ketiadaan media sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat membantu mengatasi ketidakjelasan materi yang disampaikan menjadi jelas dan mudah diterima oleh siswa. Pada kali ini kita akan membahas apa saja fungsi dan manfaat media pembelajaran PAI, juga tentang bagaimana evaluasi media pembelajaran PAI. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan tentang fungsi media pembelajaran PAI. Pada awalnya media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Dengan demikian, media dapat berfungsi untuk mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi pembelajaran. Nah, selanjutnya tentang manfaat media pembelajaran PAI. Nah, menurut Azhar Ar-Rasad, ada beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Nah, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kedua adalah media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, adapun selanjutnya yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, di sini ada beberapa rincian yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model. Yang kedua adalah objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar.
Nah, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, atau slide di samping secara verbal. Artinya, eh, manfaat media ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Maksudnya yaitu tadi, misalkan kita ingin menggambarkan masa lampau, maka kita bisa menampilkan seperti gambar atau slide. Nah, terus pulang, objek atau proses yang amat rumit, nah seperti peredaran darah, dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide. Nah, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman tim untuk film, video, slide, dan simulasi komputer. Tuh. Oke, selanjutnya adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Nah, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau ke kebun binatang. Dalam hal ini, kalau tentang PAI, maka kita tentang melihat peristiwa-peristiwa ini, kita bisa membawa anak-anak tentang ke apa namanya, wisata religi. Nah, seperti melihat peninggalan-peninggalan para syuhada ataupun peninggalan Rasulullah. Oke. Dan bisa juga kita bawa ziarah kepada para makam untuk apa namanya, menggambarkan bahwa di makam tersebut ada seorang ulama yang meninggal. Oke, selanjutnya tentang evaluasi media pembelajaran PAI. Media pembelajaran sebelum digunakan secara luas perlu dievaluasi terlebih dahulu, baik dari segi isi materi, segi edukatif, maupun segi teknis pemediaan, sehingga media tersebut memenuhi persyaratan sebagai media pembelajaran. Evaluasi media dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang dibuat atau diproduksi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Nah, hal ini penting untuk diperhatikan dan dilakukan karena banyak orang yang beranggapan bahwa sekali mereka membuat media pasti baik. Untuk itu perlu dibutuhkan dengan cara menguji. Evaluasi media pembelajaran merupakan bagian integral dari suatu proses instruksional. Idealnya keefektifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari dua aspek, yaitu pertama dengan bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem instruksional. Yang kedua adalah dengan bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau sumbangan media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses instruksional itu. Evaluasi tentang kedua aspek ini masih terasa sulit untuk dikerjakan saat ini karena seringkali program media tidak bekerja sebagai bagian integral dan keseluruhan proses pengajaran. Akhir adalah apabila media dirancang sebagai bagian integral dari proses pengajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pengajaran itu sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan. Nah, itulah isi makalah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sendiri untuk menjelaskan isi makalah saya. Baiklah, selanjutnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan, juga dalam kata-kata yang saya sampaikan tadi, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.